Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang sedia mendampingi adik-adik untuk mengikuti persiapan UTBK hari ini. Perkenalkan, nama saya Mutia, bersama saya Kak Mutia dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Nah, oke, pada hari ini kita akan masuk ke subtes untuk pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung saja ya, kita mulai ke bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Di sini garis P melalui titik 1,2 dan sejajar dengan garis Q yang melalui titik min 2,3 dan min 3,4. Persamaan garis Q adalah, nah, di sini untuk soal yang pertama ini masuk ke dalam materi persamaan garis lurus. Nah, yang kita lihat di sini yang diminta adalah persamaan garis Q. Nah, untuk mencari bentuk persamaan garis itu sendiri, itu bisa kita menggunakan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, sebenarnya untuk membentuk persamaan garis, di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan persamaan Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita kembali lagi ke informasi soal yang kita punya. Di sini, yang diminta adalah persamaan garis Q. Maka kita fokus ke informasi terhadap garis Q yang kita miliki. Nah, di sini garis Q itu melalui dua titik, yaitu titik 2,3 dan min 3,4. Artinya, informasi yang kita punya terhadap garis Q ini, kita memiliki dua titik. Jadi, kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Untuk rumus yang kedua ini, itu kita bisa langsung substitusi titik-titiknya. Kita misalkan ini X1, Y1, dan min 3,4 ini adalah X2, Y2. Oke, kita bisa langsung substitusi. Kita coba substitusi titiknya. Di sini kita punya Y1-nya adalah 3, kemudian per 4, Y2-nya 4, di sini Y1-nya 3, kemudian sama dengan X min 2, min 3, kurang min 2. Oke, kita selesaikan ini. Ini Y min 3 per 4 dikurang 31 sama dengan X. Di sini ketemu, berarti di sini plus 2 per min 1. Nah, kemudian kita kali silang, maka kita akan menghasilkan min Y, ini kali silang, min Y tambah 3 sama dengan X tambah 2. Maka akan kita peroleh nol. Karena yang di opsi itu meminta Y sama dengan, maka kita bentuk ini menjadi, kita pindah raskan saja Y-nya ke
sini. Berarti Y sama dengan min X 3 dikurang 2 tambah 1. Maka persamaan garis Q yang kita punya adalah min X tambah 1. Oke. Nah, kemudian untuk sebenarnya di sini informasi tambahan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk rumus yang pertama ini, cara yang pertama ini kita juga bisa gunakan. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan di sini ada yang diminta gradien, ada M. Ini yang M ini adalah sebagai gradien. Artinya karena informasi garis Q yang kita punya itu ada 2 titik dan kita belum memiliki gradien, maka gradien dulu yang harus kita cari. Maka untuk mencari gradien, kita bisa menggunakan rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini untuk mencari, ini rumus mencari gradien jika 2 titiknya diketahui. Maka nantinya setelah kita mendapatkan gradiennya, substitusikan masuk ke persamaan ini, kemudian di sini terdapat Y1 dan X1. Nah, X1 dan Y1 di sini kita bisa menggunakan salah satu titik. Titik yang pertama atau titik yang kedua. Artinya bisa kita memilih salah satunya saja. Nah, di substitusi yang Y di sini, variabel Y tetap dan X-nya tetap. Nanti dioperasikan dan sama ya, akan mengarah ke bentuk Y sama dengan. Maka hasilnya juga akan sama, nanti kita akan mengarah ke jawaban Y sama dengan min X ditambah 1. Nah, itu untuk soal yang pertama. Jadi untuk yang pertama, itu kita dapat jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini garis P melalui titik 1,2 dan sejajar dengan garis Q yang melalui titik min 2,3 dan min 3,4. Garis Q memotong sumbu Y di titik. Nah, oke, informasi lagi bahwa ini masih lanjutan dari soal yang pertama. Jadi informasi yang kita punya di sini itu masih sama informasinya dengan soal yang pertama. Nah, sekarang yang diminta adalah garis Q memotong sumbu Y di titik. Kita mau mencari titik di sumbu Y yang ini garis Q ya, garis Q yang memotong sumbu Y di titik mana pada di letaknya di sumbu Y. Nah, kemudian kita bisa karena garis Q yang diminta, maka kita bisa menggunakan persamaan garis Q yang kita telah dapatkan sebelumnya, yaitu Y sama dengan min X ditambah 1. Nah, ini adalah persamaan garis Q, di mana kita memperoleh persamaan garis Q ini, yaitu dengan cara di soal yang pertama ya. Di soal yang pertama yaitu melalui 2 titik yang tadi ini, melalui rumus yang pertama tadi. Rumus yang pertama dan kedua tadi. Itu kita mendapatkan persamaan garis Q-nya Y sama dengan min X ditambah 1. Nah, karena kita mau mencari titiknya di sumbu Y, maka artinya misalnya ada sumbu koordinat seperti ini, sistem koordinat seperti ini, maka kan ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Kapan suatu titik berada di sumbu Y? Nah, ini sumbu Y. Jadi misalkan di sini 0, ini adalah nilai-nilai X, ini adalah nilai-nilai Y. Nah, kita perhatikan lagi, kapan suatu titik berada pada sumbu Y? Yaitu pada saat X-nya, ini kan X-nya berarti sama dengan 0. Berarti pada saat sumbu Y, maka X-nya ini sama dengan 0. Nah, juga kebalikannya, misalnya nanti yang ditanyakan titik pada sumbu X, kapan suatu titik berada pada sumbu X. Nah, kapan suatu titik berada pada sumbu X? Kalau Y-nya sama dengan 0. Kebalikannya ya.
Maka karena yang di soal ini diminta garis Q memotong sumbu Y di titik mana, maka yang bisa kita masukkan syaratnya yaitu X-nya ini harus sama dengan 0. Nah, karena kita mempunyai X sama dengan 0, kita langsung saja substitusikan masuk ke persamaan ini. Karena ini adalah persamaan garis Q. Ini adalah persamaan garis Q, maka bisa kita langsung substitusikan Y sama dengan min X-nya diganti 0 ditambah 1. Maka Y-nya sama dengan 1. Nah, kita miliki tadi, berarti ini titiknya adalah 0,1. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. X-nya tadi 0 karena dia berada pada sumbu Y. Syarat titik berada pada sumbu Y yaitu X-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita substitusikan, operasikan, maka kita menghasilkan Y sama dengan 1. Makanya di sini 1. Nah, jadi titiknya garis Q memotong sumbu Y di titik 0,1. Maka jawabannya adalah yang C. Tuh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sini. Masih sama ya, informasinya masih sama. Nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3, yang diminta adalah persamaan garis P. Persamaan garis P. Tadi yang ditanyakan persamaan garis Q. Kemudian yang ketiga ini persamaan garis P. Nah, kita lihat informasi yang dimiliki garis P. Garis P ini melalui titik 1,2. Nah, untuk membentuk, saya ingatkan kembali, untuk membentuk persamaan garis, maka yang kita butuhkan itu setidaknya ada gradien, dan satu titik yang dilalui. Nah, bisa juga kita mencari persamaan garis kalau diketahui dua titiknya sekaligus. Nah, karena garis P yang kita mau cari, kita perhatikan informasi garis P. Garis P melalui titik 1,2. Nah, di sini yang kita punya informasi terhadap garis P ini, itu hanya melalui satu titik ini yang kita ketahui, min 1,2. Kita belum tahu titik lainnya, kita juga belum tahu gradiennya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita lihat lagi informasi lanjutannya, bahwa garis P ini sejajar. Ada kata sejajar, ada informasi kesejajaran di sini. Jadi, kita bisa menggunakan kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ada yang sejajar, ada juga yang tegak lurus. Di sini karena dia sejajar, maka hubungan yang bisa kita pakai adalah ini gradien yang pertama itu sama dengan gradien yang kedua. Nah, kalau sejajar, maka gradiennya, kan garisnya sama ya, maka kemiringannya juga pasti sama. Maka hubungannya antara kedua garis apabila dia sejajar, maka gradiennya juga pasti sama. Jadi kita bisa tulis ini M1 sama dengan M2. Maka tadi di sini karena garis P kita ganti saja ya, di sini MP gradien P dengan gradiennya Q. Nah, tadi gradiennya Q sudah kita ketahui ya. Gradiennya Q di soal sebelumnya, kita punya gradiennya Q itu adalah min 1. min 1. Nah, maka gradiennya P juga itu adalah min 1. Oke, jadi boleh kakak tulis ulang ya. Tadi persamaan garis Q adalah Y sama dengan min X tambah 1. Nah, kan coba lihat yang sebelumnya. Ini kita punya persamaan garis Q adalah Y sama dengan min X tambah 1. Nah, sebenarnya juga bisa kita lihat di sini gradiennya langsung.
kan bentuk persamaan garis lurus itu adalah ya sama dengan mx ditambah c. M-nya ini sebagai gradien di variabel x. Maka di sini adalah variabel x-nya ini dan koefisiennya adalah min 1. Maka M-nya adalah minus 1. Itu. Nah, kita kembali lagi. Karena yang diminta persamaan garis P, kita sudah mempunyai gradien. Titiknya juga sudah kita punya. Maka kita bisa menggunakan cara yang pertama, memasukkannya ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, ini persamaan untuk membentuk persamaan garis. Nah, di sini kita masukkan saja Y sama dengan ini X1 Y1-nya, berarti 2 sama dengan gradiennya min 1, X dikurang 1. Oke ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Y dikurang 2 sama dengan, kita kali masuk, min X, min 1 dikali min 1, positif 1. Nah, karena yang di opsi, dia meminta bentuk Y sama dengan, maka kita kelompokkan ini. Ini kita pisahkan, Y sendiri di sini, maka ini masing-masing ruas dibagi dengan min 2. Maka kita akan memperoleh, ini benar ruas, maka ini plus 2. Oke, Y sama dengan min X tambah 3. Nah, maka persamaan untuk garis P yang kita punya adalah Y sama dengan min X ditambah 3. Maka opsi jawabannya ada di delta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Satu lagi untuk informasi yang sama. Di sini, nah ini tadi yang kakak bilang. Di sini yang diminta adalah titik pada sumbu X. Tadi kan titik pada sumbu Y. Nah, kebalikannya tadi kalau tadi sumbu X, titik pada sumbu X, maka X-nya harus sama dengan 0. Kalau di sini titik pada sumbu Y, maka Y-nya yang harus sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Oke. Garis P memotong sumbu X di titik. Kita bisa juga menggunakan garis, persamaan garis sebelumnya, garis P yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan min X ditambah 3. Ya, ini adalah persamaan garis P yang kita sudah peroleh di soal sebelumnya. Oke. Nah, artinya kita bisa menggunakan garis ini untuk mensubstitusi nilai Y sama dengan 0 ini. Maka, kita substitusikan. Di sini Y-nya kita ganti 0. Min X tambah 3. Maka di sini kita akan peroleh ini masing-masing kita kurangi dengan 3. Maka di sini 0 kurang 3 berarti minus 3. Sama dengan min X, 3 dikurang 3, 0 ya. Maka di sini habis. Di sini kita masing-masing kali dengan negatif. Kita kali negatif, ini kali negatif. Maka min 3 kali negatif, 1, negatif 1 ya. Negatif 1, sini kita dapat 3. Min X dikali minus 1, yaitu positif X. Maka nilai X yang kita peroleh adalah 3. Y yang kita peroleh juga ya sama dengan 0. Maka garis yang titik yang kita punya yaitu titik 3, X-nya dulu 3,0. Berarti yang oke. Nah, adik-adik aman ya untuk membentuk persamaan garis. Jadi saya ulangi kembali sedikit
untuk membentuk persamaan garis yang kita harus miliki, yaitu ada dua cara. Yang pertama, apabila kita ketahui gradien dan salah satu titiknya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan rumus apabila kedua titiknya diketahui. Oke, itu ya. Sebenarnya cara pertama juga itu bisa kita gunakan, tapi kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien itu bisa kita cari apabila kedua titiknya diketahui. Nah, kalau kita sudah tahu kedua titiknya, maka gradiennya bisa kita cari. Dengan rumus tadi ya, Y2 kurangnya 1 per X2 dikurang X1. Gitu. Nah, kemudian itu terkait persamaan garis, kemudian ini sumbu X, memotong sumbu X. Kapan suatu titik berada pada sumbu X? Kalau Y-nya sama dengan 0. Kebalikannya, kalau kapan suatu titik berada pada sumbu Y, kalau X-nya sama dengan 0. Oke deh. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini lumayan panjang soalnya. Di sini kita punya gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita punya informasi soalnya jajaran genjang ABCD memiliki luas 24 satuan luas. Garis P melewati titik C dan tegak lurus dengan garis BC. Berdasarkan informasi di atas, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Di sini kita disediakan 4 pernyataan. Kita mau cari yang mana saja dari pernyataan-pernyataan ini yang bernilai benar. Ini tentang bernilai benar ya. Oke, di sini yang pertama kita cek saja masing-masing. Isi yang pertama, pernyataan pertama, nilai K adalah 4. Nilai K itu berada di mana? Ternyata di sini nilai K. Ini nilai K. Di sini titik B yang kita punya adalah min 3, K. Nih, K-nya berarti posisi K di sini itu sebagai ordinat ya, atau titik Y. 3 ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kalau kita gambar di gambar ini terjelas ya, untuk di sistem koordinatnya kan ini titik A. Kita punya 4 titik di sini ya untuk jajar genjang. Titik A 0,0, titik B 6,0, 3, K, ini titik C. Nanti kita cari untuk titik C-nya. Nah, di sini kalau kita perjelas di sistem koordinat, maka kita bisa gambar seperti ini ya. Nah, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, karena titik A-nya berada pada titik 0,0, maka dia pas di titik ini ya. Oke, kemudian di titik B yang kita punya adalah 6,0, artinya X-nya 6, Y-nya 0. Y-nya ini 0, sorry. Nah, maka titik di sini, titik X di sini adalah 6. Nah, di sini 0, di sini 6 titiknya. Kemudian di sini X-nya 3, artinya kalau kita perpanjang ke bawah, maka nilai X-nya 3, berarti ini posisinya di 3, apsis 3 ya. Oke. Nah, yang kita mau cari titik K-nya ini. Titik K-nya ini kan berada pada ordinat Y, sumbu Y. Maka kita mau cari tahu ini berapa ini di sini. Gitu. Nah, di sini kita bisa memakai informasi yang dimiliki oleh jajar genjang, yaitu luasnya 24 satuan luas. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari luas jajar genjang, ini luas jajar genjang, itu sama dengan alas dikali tinggi. Ya, jadi untuk mencari
luas jajar genjang, itu bisa kita pakai rumusnya alas kali tinggi. Alas kali tinggi ini adalah rumus untuk mencari luas jajar genjang. Nah, kita di sini punya luasnya diketahui. Luasnya itu 24 satuan. Kita bisa tulis di sini 24. Kemudian alasnya, kita kembali. Alasnya yang mana? Ini sebagai alas. Yang tingginya itu yang tegak lurus. Nah. Maka kita bisa tahu di sini ini jaraknya titik A ke titik B. Ini kan dia berada pada sejajar dengan sumbu X. Maka kita bisa pakai jaraknya sumbu X yaitu 0 dari 0 ke 6. Maka jaraknya titik A ke titik B ini adalah 6 ya, 6 satuan. Nih, 6 satuan. Maka alasnya itu adalah 6. Nah, oke. Sini kita bisa tahu alasnya 6 ini dari mana, Kak? Dari alas yang dipunya oleh jajar genjang. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Lihat saja, ini kan dia sejajar sumbu X. Ini mulai dari 0, kemudian ke titik 6. Artinya dari 0 ke 6, dia mempunyai jarak 6 satuan. Maka jaraknya titik A ke titik B itu adalah 6 satuan. Atau juga dia sebagai alas pada jajar genjang, itu juga 6. Maka kita bisa pakai alasnya 6 dikali T. Nah, T-nya yang kita mau cari. Nah, di sini 6 kali berapa? Sama dengan 24. Itu berarti ya T-nya adalah 4. Maka tingginya ini adalah 4. Artinya kan tinggi ini sejajar dengan sumbu Y. Artinya dari titik 0, Y-nya ke titik 4. Makanya bisa kita tulis ini sebagai 4. Nah, itu karena ini tingginya 4, maka ini 4. Maka kita bisa peroleh nilai K-nya itu adalah, di sini nilai titik D-nya, yaitu 3, nilai X-nya 3, Y-nya 4 ini. Oke, kita dapat di sini. Berarti nilai K di sini adalah 4. Maka pernyataan 1 itu benar bahwa nilai K-nya adalah 4. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di sini kita punya koordinat titik C adalah 9,4. Nah, coba kita cari dulu titik C itu berada di mana. Tadi ini A, B, ini C. Ini D, ini titik C belum kita ketahui sama sekali. Terus dibilang di sini titik C-nya adalah 9,4. Apakah betul titik C-nya itu berada pada koordinat 9,4? Oke, kita bisa serta ini kan dia berada di titik sini. Artinya kalau kita perpanjang garisnya ini, maka nilai Y-nya itu dia berada pada ordinat 4 juga. Nah, dia berada pada ini. Kita perpanjang garisnya. Nah, ternyata dia berada pada ordinat 4 juga. Nah, kemudian yang kita mau cari itu nilai X-nya. Berarti nilai X-nya di sini berapa? Nah, kita perlu tahu bahwa karena AD, A dan B itu, AD garis AD dengan garis BC itu sejajar, maka jaraknya AD dengan BC itu juga sama nilainya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa garis AB tadi ini, jaraknya AB ini tadi 6, maka jaraknya D ke C itu juga pasti 6. Kenapa 6? Karena garis AD ini sejajar dengan garis BC. Syarat kesejajaran dua garis itu selalu sama ya, jaraknya antara dua garis tersebut. Makanya AB ini 6, maka bisa kita pakai juga BC itu 6. Oke, berarti
jaraknya ini 6. Maka di sini karena kita mulai dari titik 3, X-nya sama dengan 3 ya. Di sini kan titiknya ya, kita mulai di sini. Di sini itu adalah 3. Nah, kalau 3 diperpanjang ke sini memiliki jarak 6, maka 3 ditambah 6 itu 9. Maka jaraknya ini adalah, nilai X-nya sini adalah 9. Berarti titik absisnya di sini tuh 9. Oke. Nah, berarti untuk pernyataan yang kedua itu benar juga ya, ini benar. 9,4. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Persamaan garis P adalah 4Y tambah 3X sama dengan 43. Nah, di sini kita mau cek apakah persamaan garis P-nya itu adalah 4Y tambah 3X sama dengan 43. Nah, kita kembali lagi tadi. Saya ingatkan kembali lagi, kakak ingatkan kembali untuk membentuk persamaan garis. Membentuk persamaan garis itu kita ada dua cara ya. Bisa memakai gradien dan satu titik atau kedua titiknya. Nah, kita perhatikan kembali di sini dulu untuk garis P. Informasi apa yang kita punya terhadap garis P? Garis P itu kan yang ini ya. Ini, yang memotong di titik C. Nah, artinya garis P ini itu memiliki informasi bahwa titik C-nya, salah satu titiknya itu adalah 9,4. Nah, 9,4. Apakah gradiennya kita tahu? Belum. Di sini belum ada informasi terkait gradien yang kita punya. Maka kita jangan langsung memasukkan ke fungsi ini ya, persamaan ini. Kakak tulis dulu persamaannya yang tadi. Untuk membentuk persamaan garis, Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, tadi ini ya yang kakak maksud. Kita bisa menggunakan persamaan ini, tapi di sini kita harus mempunyai informasi terhadap gradiennya dulu. Nah, kita lihat di garis P, itu tidak ada informasi terkait gradien. Yang kita punya adalah titiknya saja, salah satu titik, yaitu 9,4. Artinya, X1 dan Y1 ini bisa kita pakai, bisa kita substitusi 9,4. Tapi kita belum memiliki informasi terkait gradien. Maka kita cari dulu gradiennya. Gradiennya mau kita cari, tapi hanya satu titik yang diketahui. Makanya kita pindah dulu ke informasi yang kita ini punya tadi, bahwa garis P ini juga melewati titik C dan tegak lurus. Nah, di sini kita bisa pakai lagi kedudukan dua titik ya, dua garis. Kedudukan dua garis, hubungan dua garis ya, dia tegak lurus, ada juga yang sejajar. Tadi yang sejajar sudah. Kalau sejajar berarti garisnya atau gradiennya sama. Nah, kalau tegak lurus maka hubungannya itu adalah, kalau garis tegak lurus maka hubungannya adalah, hubungan gradiennya itu adalah M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Ini adalah hubungan gradien dua garis apabila garis keduanya itu tegak lurus. Nah, kalau tadi sejajar, ini ya, M1 sama dengan M2 karena dia sama kemiringannya. Kalau dia tegak lurus, kita bisa pakai hubungan ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka kita bisa cari salah satu gradiennya. Misalnya tadi ini, M1 ini adalah, kita ganti saja ya, di sini hurufnya menjadi gradien P dengan gradien Q di sini, gradien Q. Oh, bukan gradien Q ya. Gradien BC, yang garis BC. Oke, sorry. Sini berarti gradiennya garis BC. Nah, ini nih. Ini garisnya. Ini dan ini.
Nah, di sini bisa kita perhatikan dulu garis BC. Garis BC yang kita punya di sini, itu kita punya informasi 2 titik ya. Ada 2 titik yang diketahui, yaitu titik B 6,0 dan titik C 9,4. Nah, tadi kita bisa mencari gradien itu apabila 2 titiknya diketahui. Oke, mencari gradiennya BC, berarti ini gradien BC itu bisa kita cari karena kita tahu 2 titiknya. Kita bisa tulis Y2 dikurangi Y1 X per X2 dikurang X1. Nah, kita substitusi saja nilainya ya. Misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, kita coba substitusi masuk ke persamaan ini, maka kita peroleh 0 dikurangi 4 per 6. 6 dikurang 9. Di sini kita peroleh min 4 per 6 dikurang 9, min 3. Maka kita dapatkan 4 per 3. Maka gradiennya garis BC itu adalah 4 per 3. Nah, kita coba masukkan ke kedudukan 2 garis tadi ini, hubungan antara 2 garis ini, yaitu gradiennya P dikali dengan gradiennya BC, yaitu 4 per 3. 4 per 3 sama dengan minus 1. Nah, di sini kita masing-masing bagi dengan 4 per 3. Maka, misalnya ini kita bagi ya, bagi dengan 4 per 3. Maka kita peroleh, karena di sini ruas ini habis ya, ini habis. Maka di sini tersisa MP sama dengan, ini juga berarti ini min 1 per 4 per 3. Nah, ini sama dengan min 3 per 4. Nah, oke ya, min 3 per 4. Jadi, gradien garis P itu adalah min 3 per 4. Nah, oke, kita kembali lagi ke persamaan garisnya. Kita belum bentuk persamaan garisnya ya. Nah, di sini kita pakai yang persamaan ini. Kita pakai, berarti M-nya tadi sudah kita punya, min 3,4. Di sini berarti Y dikurang Y1 X1-nya yang mana? Yang garis P, berarti ini. Yang dilalui garis P, yaitu yang titik C ini ya, 9,4. Artinya X1 dan Y1 yang kita punya adalah 9,4. Oke, kita coba substitusi masuk ke sini. Maka ini Y1-nya tadi 4 sama dengan gradiennya minus 3 per 4 dikali dengan X dikurang 9. Oke. Maka kita coba selesaikan ini. Y dikurang 4 sama dengan kita kali masuk min 3 per 4 X ditambah 27, 9 kali 3 27 per 4. Nah, ini kita masing-masing coba saya hapus dulu yang ini ya, yang gradien. Oke, kita lanjut di sini. Ini lanjutannya di sini. Maka ini masing-masing, karena ini pecahan 4 ya, per 4 kita hilangkan pecahannya, berarti kita bisa kali dengan 4. Ini semuanya dikali dengan 4. Kita peroleh di sini kali 4. Maka kita peroleh di sini 4Y kurang
16, 4 kali 4, ini 4 kali 4, kemudian sama dengan, ini berarti sudah habis, berarti sisa min 3x tambah 27. Oke, berarti perhatikan lagi yang diminta bentuk apanya. Bentuknya itu harus seperti 4y tambah 3x sama dengan 43. Oke, kita coba bentuk. Berarti semua yang memiliki variabel itu berada di ruas kiri. Berarti kita coba pindahkan yang ini, berarti 4y. Ini variabel x-nya kita pindahkan, berarti tambah 3x sama dengan 27. Ini min 16 kita pindahkan menjadi positif 16. Oke, berarti kita sini peroleh 4y tambah 3x sama dengan 27 tambah 16 itu 43 ya. 3, 4. Oke, betul. 43. Oke deh. Berarti untuk persamaan garis P itu betul bahwa persamaan garisnya adalah 4y tambah 3x sama dengan 43. Nah, ini sebenarnya bentuk-bentuk seperti ini itu bisa kita otak-atik ya. Bisa saja nanti persamaan garis yang diminta itu bentuknya seperti 4y tambah 3x sama dengan 43. Bisa juga dia berbentuk y sama dengan. Seperti soal-soal sebelumnya. Misalnya y sama dengan 3x tambah 3 dan semacamnya seperti itu. Jadi jangan bingung, misalnya persamaan garisnya tadi Kak, bukannya harus y sama dengan. Jadi itu tidak harus ya, jadi bisa juga dia berbentuk 4y tambah 3x. Seperti jadi yang memiliki variabel x sama y-nya itu digabung di ruas kiri. Oke, kan sebelum-sebelumnya yang kita punya itu adalah ruas kiri itu hanya variabel y saja ya, yang x-nya itu di variabel sampingnya, yaitu sebelahnya. Oke, itu terkait persamaan garis. Jadi tadi kakak ingatkan lagi untuk membentuk persamaan garis, kita bisa cari tahu apabila kita ketahui gradiennya dan salah satu titiknya. Kemudian kita juga bisa cari tahu apabila kedua titiknya diketahui. Gradiennya, rumus mencari gradien juga, jangan sampai lupa. Rumus gradien itu kita bisa cari dengan cara ini ya, hubungan yang dua titik tadi. Apabila kita ketahui kedua titiknya, maka kita bisa pakai rumus gradien y2 dikurangi 1, x2 dikurangi x1. Seperti itu. Hubungan-hubungan terhadap kedua garis juga. Misalkan tadi kapan dia sejajar, kapan dia tegak lurus, itu hubungannya apa. Kalau sejajar kan gampang ya, kita ingat kalau sejajar berarti garisnya sama. Kemiringannya juga sama. Maka gradiennya garis pertama dengan gradien garis kedua itu pasti sama. Jadi kalau apabila kita sudah tahu salah satu gradiennya garis tersebut, maka kita bisa pakai gradien tersebut untuk garis yang sejajarnya. Nah, seperti itu. Kalau tegak lurus, itu hubungannya gradien 1 dengan gradien yang kedua, itu minus 1 kalau dikalikan. Oke, yang terakhir, pernyataan berarti ini benar ya. Yang terakhir, pernyataan yang keempat, keliling jajaran genjang ABCD adalah 22 satuan panjang. Nah, di sini apakah betul bahwa keliling ini terkait geometri ya, keliling. Di sini keliling jajar genjang ini adalah 22 satuan. Apakah betul? Nah, keliling berarti kita harus tahu panjang masing-masing sisi yang dimiliki jajaran genjang tersebut. Di sini yang kita punya adalah AB itu 6, BC itu 6 juga. Yang kita belum tahu adalah panjangnya titik A ke B, ini yang garis miring ini. Nah, berarti yang kita mau cari sekarang itu adalah panjangnya AB. Nah, di sini kita bisa memakai aturan Pitagoras. Gitu ya. Kita kembali ke Pitagoras dulu untuk mencari garis miring
titik ini, garis ini, bentuk ini jajaran jenjangnya. Kemudian di sini kita punya di sini rumus untuk yang Pythagoras kan sisi miring berarti sisi miring kuadrat. Maka saya bisa tulis miring, miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Oke, sini kita memiliki miring kuadrat sama dengan alasnya. Alasnya kita punya di sini kan titik 3 berarti 0 ke 3 berarti ini panjangnya 3. 3 kuadrat ditambah tegaknya itu tadi 4 ya. Berarti ini 4 kuadrat. Ini berarti M kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Berarti ini M kuadrat sama dengan 25. Atau M sama dengan, kita hilangkan pangkat 2-nya, kita akarkan sisi sininya. 25. Berarti M sama dengan 5. Maka panjangnya garis miring ini, A ke D ini itu adalah 5. Nah, karena kita tahu bahwa garis AB itu juga sejajar dengan garis DC, maka panjangnya AD ini akan sama juga panjangnya BC, maka di sini juga garis miringnya itu panjangnya 5. Nah, dari sini kita bisa cari tahu kelilingnya, karena kita sudah memiliki informasi untuk keempat sisinya. Berarti kita bisa jumlahkan saja ya, ini 5 ditambah ini AB 6, tambah ke sini 5, CD itu DC juga 6. Berarti kita jumlahkan semuanya, 6 tambah 6, 12, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 12 itu 22. Maka betul juga bahwa keliling untuk jajaran genjang ABCD ini itu adalah 22 satuan. Maka jawaban yang benar adalah semuanya ya. Pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar. Oke, semua pilihan benar. Oke, ini. Nah, itu untuk mencari keliling dari jajaran genjang tadi. Jadi dari ada terselip ya sedikit untuk pengukuran geometri ini mencari keliling dan luas ini juga tadi. Nah, tadi saya ingatkan lagi, kita coba review lagi sedikit terkait persamaan garis lurus. Yaitu kita bisa mencari persamaan garis lurus apabila tadi kedua titiknya diketahui. Kalau dua titik diketahui, itu kita bisa mencari gradiennya juga. Nah, kita bisa mencari gradiennya, atau kita juga bisa membentuk persamaan garis lurusnya langsung, mengikuti rumus yang sebelumnya yang sudah kakak berikan. Kemudian, kita juga bisa membentuk persamaan garis, kalau misalnya yang diketahui itu hanya salah satu titiknya, tapi dia mempunyai hubungan dengan garis yang lain, maka itu juga bisa kita cari. Maka kita bisa memakai garis yang lainnya untuk mencari gradiennya dulu. Nah, nanti kita bisa pakai gradiennya di garis yang lain itu untuk membentuk persamaan garis. Ya, itu tadi ada yang tegak lurus, ada yang sejajar. Kalau sejajar tadi gradiennya sama. Kalau tegak lurus, maka gradien garis pertama dikali dengan gradien garis kedua itu sama dengan -1. Oke ya, itu yang perlu adik-adik highlight untuk materi persamaan garis lurus. Tadi coba di sini saya tulis sedikit ya. Saya tulis sedikit untuk mencari gradien. Untuk mencari gradien, apabila dua titiknya diketahui, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini untuk mencari gradien. Kalau dua titiknya diketahui. Kemudian bisa juga kita membentuk persamaan garisnya melalui persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M
X dikurang X1. Nah, tadi ya, coba kakak hapus ini dulu. Sebentar. Nah, atau bisa juga memakai rumus Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang X1. Nah, gitu ya. Jadi mungkin ini yang perlu adik-adik highlight untuk materi persamaan garis lurus, yaitu rumus untuk mencari gradien. Apabila dua titiknya diketahui, Y2 dikurang Y1, X2 kurang X1. Kemudian untuk membentuk persamaan garis, itu ada dua. Yang pertama bisa memakai persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Itu apabila gradiennya diketahui dan salah satu titiknya. Nah, kalau kita tidak ketahui titiknya, kita tidak tahu gradiennya, maka cari dulu gradiennya. Nah, tapi ada juga cara yang lebih cepat, kita bisa langsung memasukkannya ke persamaan ini. Nah, tapi misalkan suatu saat teman-teman lupa terhadap yang ini ya, yang pokoknya itu yang ini. Nah, ini. Rumus yang kalian harus simpan baik-baik itu yang ini. Yang Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Oke ya. Itu adik-adik mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian ya, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.